Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala wa la hawla wa la quwwata illa billahi amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah rahimakumullah, alhamdulillah sampai hari ini Allah masih memberikan kesehatan, Allah memberikan hidup sebagai ujian supaya betul-betul diketahui siapa yang pandai bersyukur terhadap nikmat Allah, siapa yang kufur terhadap nikmat itu. Mudah-mudahan kita senantiasa menjadi hamba Allah yang senantiasa bersyukur. Amin ya mujibas sa'ilin. Jamaah rahimakumullah, ujian yang Allah berikan kadang-kadang Allah memberikan ujian dengan perintah, Allah memberikan ujian dengan larangan. Yang bersyukur tentu akan melaksanakan perintahnya, meninggalkan larangannya. Yang kufur abai, lalai terhadap perintah, bahkan mungkin larangan pun dia labrak. Tanda kufur terhadap nikmat Allah. Jamaah rahimakumullah, salah satu perintah yang datangnya Rasulullah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqun nar, jauhi api neraka, takuti api neraka, walau bisyikki tamratin, walaupun kamu hanya dengan bersedekah separuh dari satu biji kurma. Faman lam yajid fabi kalimatin thayyibatin, kalau toh bersedekah dengan separuh dari sebiji kurma itu tidak sanggup juga, tidak dapat juga, fabi kalimatin thayyibatin, bersedekah dengan kata-kata yang indah. Hadis ini memberikan dorongan kepada kita agar kita senang berbagi, agar kita senang berinfak, agar kita senang bersedekah. Karena kenyataan kita diberi hidup oleh Allah, juga telah disediakan rizkinya oleh Allah. Sulit untuk kita cari yang sehari tidak makan dalam kondisi sekarang, dan barangkali juga sulit kita temukan yang makannya hanya sekali.
walaupun mungkin ada karena miskin. Lalu kita bertanya, betulkah kita tidak sanggup bersedekah dengan sebiji kurma dalam sehari? Ini hadis memberikan motivasi kepada kita agar kita jangan sampai tidak bersedekah dalam perjalanan hidup kita walaupun hanya sedikit. Jadi amal yang terbaik kata Rasulullah yang rutin, dawam, wa in qalla, walaupun sedikit. Mungkin sedekah langsung kepada kaum du'afa, yatim piatu, atau melalui lembaga, ke majlis taklim, ke masjid, atau dengan yang sederhana, motornya itu dicuci di Aliyah umpamanya, itu ada nilai sedekah karena bagian daripada hasil adalah untuk fisabilillah di masjid. Kalau begitu tentu ketika kita memahami betul, alangkah bahagianya kalau motor-motor orang Islam di komplek ini semuanya dicuci, umpamanya seminggu sekali di Aliyah. Mungkin kita tidak merasa sebagai sedekah, tapi infak fisabilillah yang akan menjauhkan kita dari api neraka. Tidak langsung sedekah, tapi mengandung nilai sedekah, mengandung nilai infak. Motornya bersih, pahalanya pun diraih. Itu salah satu perjuangan. Tapi mungkin ada yang cuek saja, atau di luar juga bersih, tapi beda, nilainya beda. Karena yang di Aliyah terkait dengan masalah perjuangan di dalam menegakkan agama Allah. Mungkin dari uang yang tidak banyak itu banyak yang mendapatkan manfaatnya. Bapak ibu nyuci motor di Aliyah mungkin 15.000, tapi 15.000 itu masuk ke masjid, manfaatnya jadi sedekah jariah. Ada orang yang duduk berzikir, ada orang yang mengikuti pengajian. Oh, berarti di situ kita sudah termasuk orang yang berjuang menjauhkan diri dari api neraka. Jamaah rahimakumullah, dari sekian banyak kebaikan tentu ada harapan kebaikan yang kita lakukan walaupun tidak mengantarkan ke surga, karena kita berbuat baik itu bukan alat untuk masuk surga, tapi sarana untuk mendapatkan rahmat Allah. Dengan rahmat Allah itulah kita masuk surga. Begitu indahnya kenikmatan di dalam surga. Semuanya nanti ketika akan masuk surga itu rebutan untuk masuk duluan ke surga, karena sudah tahu sejak hidup dari para kiai, dari ustadz, betapa senangnya hidup di dalam surga yang nikmatnya tidak akan pernah dirasakan di dunia. Dalam sebuah kitab Zuratun Nasihin
ada empat golongan manusia yang rebutan untuk masuk surga. Yang pertama, orang syahid, ada di depan pintu surga, ditanya oleh malaikat Jibril, "Hei syahid, kenapa engkau merasa lebih berhak untuk masuk duluan ke dalam surga?" "Loh iya, aku kan berjuang di jalan Allah sampai mati. Segalanya yang aku miliki aku kerahkan." Lalu kata malaikat Jibril, "Kamu tahu dari mana?" "Aku tahu dari ustadz, dari guru saya." "Dan minggir kamu enggak sopan, mau mendahului ustadznya, mau mendahului gurunya. Minggirlah syahid itu." Yang kedua, Pak Haji, Bu Haji, ada pintu surga, kepengen masuk duluan ke dalam surga. Ditanya oleh malaikat Jibril, "Hei Pak Haji, Bu Haji, kenapa Bapak, Ibu ingin masuk surga duluan?" "Ya, kan sudah dikasih tahu sama Rasulullah, al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah." Balasannya surga haji mabrur itu. Dan ternyata tanda-tandanya sudah aku jalankan. Apa? Infak, sedekah, ngasih makan kaum duafa, fakir miskin, sering aku berbagi kepada orang yang membutuhkan. Lalu kata malaikat Jibril, "Bu Haji, Pak Haji, kamu tahu dari siapa?" "Dari guru, dari ustadz." "Minggir, kamu tidak sopan mendahului gurumu," kata malaikat Jibril. Lalu yang ketiga, orang yang rajin sedekah, yang senang berbagi, senang nyuci motornya di Aliyah, rebutan masuk surga duluan. Lalu ditanya oleh malaikat Jibril, "Hei si dermawan, kamu mau masuk surga duluan, tahu dari mana?" "Loh iya, kan Allah juga banyak menjelaskan di dalam Al-Quran, Rasulullah banyak menjelaskan dalam hadis, bahwa dengan sedekah akan mendapatkan rahmat Allah, akan dekat dengan surga, akan dekat dengan rahmat Allah yang ujung-ujungnya masuk dalam surga." "Kamu tahu dari mana?" Sama jawabannya, dari kiai, dari ustadz, dari guru. "Minggir kamu tidak sopan mendahului gurumu." Lalu malaikat Jibril laporan kepada Allah. Kata Allah, "Udah dipersilahkan kiainya, ustadznya, gurunya itu masuk surga. Dipersilahkan sang ustadz masuk surga. Tapi kata sang ustadz, aku tidak mau masuk surga duluan. Kenapa? Aku bisa ceramah, ngasih tahu sama jamaah, kan aku baca buku. Buku aku beli karena kedermawanan orang yang peduli, merespon perintah Allah, lalu dia banyak bersedekah, banyak berinfak, sehingga aku bisa baca buku berkat bantuan orang yang dermawan.
Aku tidak mau masuk duluan. Yang pantas masuk duluan orang yang dermawan. Kata sang kiai, laporan malaikat Jibril kepada Allah. Lalu kata Allah, perintahkan kepada malaikat Ridwan, buka pintu surga, dipersilahkan orang yang dermawan itu masuk surga duluan. Akhirnya masuklah orang yang dermawan ke dalam surga, baru berikutnya diikuti oleh yang lain. Itulah salah satu keistimewaan orang yang senang berinfak, senang bersedekah. Jamaah rahimakumullah, salah satu tempat nanti sebelum kita masuk surga ada padang mahsyar. Di padang mahsyar itu dikumpulkan semuanya, semua manusia dengan bentuk yang bermacam-macam. Dan keadaan di padang mahsyar sangat panas, karena matahari pada saat itu hanya 1 mil, kurang lebih 1,5 kilo lebih sedikit. Sementara di dunia jarak antara matahari dengan bumi kurang lebih 91 sampai 94 juta mil. Tapi kita rasakan betapa panasnya di siang hari ketika matahari terbit. Bagaimana dengan kondisi di padang mahsyar yang jaraknya hanya 1 mil? Hangus kita ini. Tetapi kata Rasulullah, ada yang nanti adem, dingin, yang mendapatkan payung, naungan dari Allah. Siapa? Rajulun yatasaddaqu bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lamu yaminuhu ma tunfiqu shimaluhu. Orang yang senang bersedekah, lalu sedekahnya itu dirahasiakan, banyak sedikit, rutin bersedekah, rutin berinfak, rutin berbagi, bahkan ada kerinduan untuk selalu berbagi setiap hari walaupun hanya sedikit. Ikhlaskan Allah, sehingga apa yang dikeluarkan oleh tangan kanannya tidak diketahui oleh tangan kirinya. Itulah orang yang nanti di padang mahsyar akan mendapatkan payung, akan mendapatkan naungan yang tadinya panas sehingga sejuk seperti ruangan yang ber-AC. Allahu Akbar. Itu dengan infak, dengan sedekah. Berbahagialah orang yang senang berbagi. Jamaah rahimakumullah, nanti setelah di padang mahsyar kita dihisab, dihitung. Ada pertanyaan yang sebelum adanya pertanyaan itu manusia kakinya berhenti, tidak bisa bergeser, tidak bisa bergerak ke mana-mana, kecuali setelah ada 4 hal yang ditanyakan, antara lain harta kita, min aina iktasabahu,
Dari mana kamu dapat harta? Min aina anfaqahu, untuk apa? Min aina iktasabahu wa fima anfaqahu, kamu dapat dari mana? Kamu gunakan untuk apa? Orang yang menggunakan hartanya di jalan Allah, salah satunya sedekah, berbagi, infak fi sabilillah. Pahalanya yang luar biasa, akan mengantarkan ke dalam surga, menjauhkan dari api neraka. Paling tidak walaupun pahala dan dosanya itu sama, tinggal di Al-A'raf, tempat yang tinggi antara neraka dan surga, yang pada akhirnya karena infaknya banyak, setelah penghuni surga semuanya masuk, dia pun akan masuk dalam surga, walaupun antara kebaikan dan kejelekannya mempunyai nilai yang sama, karena rahmat Allah akhirnya masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah, suatu ketika Rasulullah berwasiat kepada Ali bin Abi Thalib, wahai Ali, as-sakhiyu qaribun minallah, orang yang dermawan itu dekat dengan Allah. Karena dekat dengan Allah, dia akan mendapatkan rahmat Allah, akan mendapatkan ridha Allah, akan mendapatkan ampunan Allah. Qaribun min rahmatihi, dekat dengan rahmatnya Allah. Kalau sudah dekat dengan rahmatnya Allah, insya Allah kita akan menikmati kenikmatan yang ada dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ba'idum minan nar, jauh dari neraka. Itu yang akan diperoleh oleh orang yang senang berbagi, yang senang berinfak, yang senang bersedekah. Tentu sedekah yang kita keluarkan betul-betul kita lakukan untuk mencari ridho Allah, ikhlas semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semuanya menjadi hamba Allah yang dermawan, yang mendapatkan ampunan Allah, mendapatkan ridhonya, mendapatkan rahmatnya, dan bahagia dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma nawwir qulubana bil Qur'an wa zayyin akhlaqana bil Qur'an wa najjina minan nari bil Qur'an wa adkhilna fil jannati bil Qur'an. Allahumma ij'alil Qur'an lana fid dunya qarina wa fil qabri munisa wa fil qiyamati syafi'a
وعلى الصراط نورا وفي الجنة رفيقا ومن النار سترا وحجابا وإلى الخيرات كلها دليلا وإماما بفضلك وجودك وكرمك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على خير خلقه محمد صلى الله عليه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.